Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam beraktivitas, dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, di video kali ini Febri akan sedikit membahas materi yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita membahas materi mengenai pelajaran kimia dan juga tentang tutorial menggunakan aplikasi yang ada di handphone untuk desain ataupun untuk editing gitu ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai desinfektan. Mungkin teman-teman semuanya udah ada nih yang tahu apa itu arti desinfektan, dan mungkin istilah ini sudah teman-teman sering dengar ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi desinfektan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa virus corona itu menempel pada permukaan benda-benda mati itu dengan ketahanan waktu yang berbeda-beda. Ada yang menempel pada kayu, ada yang menempel pada kertas, ada yang menempel pada kaca, ada yang menempel pada benda aluminium atau menempel pada besi dan lain-lain, memiliki ketahanan atau waktu penempelannya itu yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya teman-teman. Virus corona mampu bertahan pada benda-benda itu berapa lama? Nah, pada aluminium, virus corona itu mampu menempel selama 2-8 jam. Pada besi, mampu menempel selama 48 jam. Kemudian pada kaca, itu mampu menempel selama 4 hari. Kemudian pada plastik, itu bertahan selama 5 hari. Di sarung tangan medis, virus corona menempel selama 8 jam. Kemudian di kertas itu selama 4-5 hari, dan di kayu itu selama 4 hari. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk membunuh virus corona yang menempel pada benda-benda atau permukaan benda mati tersebut? Yaitu kita menggunakan bahan aktif atau bahan kimia yang disebut dengan desinfektan. Jadi, apa itu desinfektan? Desinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme seperti bakteri, kuman, virus, jamur pada permukaan benda mati. Jadi jangan sampai salah menggunakan ya teman-teman. Jadi desinfektan ini hanya digunakan pada permukaan benda mati. Jangan sampai kena ke makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, teman-teman pernah nggak sih mendengar desinfektan dan juga desinfeksi? Apa sih perbedaannya? Jadi desinfektan itu merupakan bahan kimianya yang digunakan untuk membunuh virus, bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Sedangkan desinfeksi merupakan proses atau kegiatan untuk membunuh virus atau bakteri tersebut. Jadi kalau desinfeksi itu kegiatannya, kalau desinfektan itu bahan kimianya. Sudah lebih paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya tentang zat yang ada dalam desinfektan. Desinfektan tadi merupakan bahan kimia yang dapat membunuh virus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Kemudian zat aktif seperti apa sih yang ada dalam desinfektan itu? Yang pertama, dalam desinfektan itu ada alkohol 70%. Jadi dalam cairan desinfektan itu juga ada yang mengandung alkohol 70%. Alkohol 70% ini mampu melarutkan bagian dinding dari virus dan mampu merusak material yang ada di dalamnya. Nah, alkohol yang digunakan itu tidak harus 70%, batas minimalnya adalah 60% kadarnya. Jadi kalau udah di bawah 60%, alkohol itu sudah nggak efektif lagi untuk membunuh virus. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk bahan yang kedua adalah benzalkonium klorida. Nah, teman-teman sudah pernah mendengar belum untuk benzalkonium klorida ini? Jadi, benzalkonium klorida itu merupakan surfaktan aktif yang banyak dikenal oleh masyarakat dengan sabun kayak gitu. Nah, tetapi benzalkonium klorida ini jika kita gunakan untuk desinfektan, jangan sampai terhirup teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita menghirup benzalkonium klorida itu berbahaya untuk pernafasan kita. Kita lanjutkan ya. Untuk zat yang ketiga itu adalah sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit itu apa teman-teman? Sodium hipoklorit itu banyak kita jumpai di produk rumah tangga yang untuk digunakan untuk pemutih seperti itu. Nah, sodium hipoklorit ini mampu menembus bagian dinding dari virus dan mampu merusak material genetika yang ada di dalamnya. Tetapi sodium hipoklorit itu kan termasuk dalam golongan klorin, sehingga sifat dari klorin itu sendiri
mudah menguap teman-teman. Jadi jangan sampai kita juga menghirupnya gitu. Karena kalau kita menghirup dari sodium hipoklorit itu berbahaya bagi pernafasan kita. Oke, untuk zat aktif yang selanjutnya adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida atau H2O2 itu juga mampu untuk membunuh mikroba ataupun mikroorganisme lainnya seperti virus juga. Nah, hidrogen peroksida itu merupakan zat oksidator yang jika digunakan berlebihan itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Jadi pada penggunaannya kita harus hati-hati teman-teman. Jangan sampai menggunakan sesuatu dengan berlebihan gitu ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya tentang desinfeksi benda yang sering kita sentuh. Nah, teman-teman, tadi desinfeksi itu adalah proses atau kegiatannya ya. Jadi, cara kita untuk membunuh virus dan bakteri kayak gitu. Nah, benda-benda apa sih yang sering disentuh oleh manusia dan seringkali kita jumpai? Seringkali orang lain itu menyentuh benda tersebut. Itu yang pertama adalah gagang pintu, teman-teman. Jadi kalau gagang pintu itu benda yang paling sering kali disentuh oleh manusia. Kan kalau buka keluar masuk pintu gitu ya, itu kan orang lain biasanya langsung memegang gagang pintunya gitu kan. Jadi itu perlu kita desinfeksi, perlu kita lakukan pembersihan supaya virus itu mampu terbunuh yang menempel pada gagang pintu tersebut. Oke, untuk benda yang kedua itu adalah saklar lampu atau pencetan atau tombol yang ada di lampu gitu teman-teman. Itu kan juga sering digunakan oleh orang lain gitu kan. Jadi kita harus membersihkan tuh supaya virus yang menempel, kalaupun ada virus yang menempel pada saklar lampu tersebut mampu terbunuh atau virusnya bisa mati kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah permukaan meja. Nah, permukaan meja ini juga sering disentuh oleh orang lain teman-teman. Jadi perlu kita lakukan pembersihan meja dengan desinfeksi. Yang selanjutnya adalah remote. Nah, remote ini juga sering kali dipegang oleh orang lain. Misalnya remote AC ataupun remote TV gitu ya teman-teman. Kita cuman bisa waspada dan juga melakukan pencegahan dengan pembersihan remote tersebut. Oke, selanjutnya ada benda-benda lain atau ada suatu ruangan yang juga perlu dilakukan desinfeksi teman-teman. Yang pertama, ini adalah ruangan yang ada di depan rumah atau di sekitar lingkungan kita. Itu juga seringkali banyak dilewati atau banyak orang yang ada di situ kan. Jadi kita perlu melakukan desinfeksi teman-teman. Oke, yang kedua adalah di lantai. Di lantai juga ya teman-teman tetap harus dibersihkan. Terus yang selanjutnya itu di ruangan teman-teman. Di dalam ruangan itu juga perlu kita lakukan desinfeksi. Karena kita tidak tahu kan dalam suatu ruangan itu misalkan sering digunakan untuk beraktivitas orang lain yang banyak gitu ya. Jadi kita perlu melakukan desinfeksi. Yang selanjutnya itu ada di transportasi teman-teman. Misalnya transportasi umum seperti kereta, terus bus dan lain sebagainya itu juga perlu dilakukan desinfeksi gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada di gagang pintu seperti yang Febri sampaikan tadi. Terus ada di kaca jendela dan ada di ruang-ruangan yang lainnya gitu teman-teman. Jadi kita perlu melakukan desinfeksi pada permukaan benda mati. Nah teman-teman, dalam melakukan desinfeksi ini kita bisa menggunakan alat-alat yang sederhana untuk di rumah gitu ya. Nah, kalau misalnya penyemprotan yang dilakukan orang lain itu biasanya menggunakan tabung kan dengan selang seperti itu. Kita bisa menggunakan botol spray yang kita miliki. Misalkan botol spray seperti yang ada di parfum, botol spray untuk setrika dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk melakukan desinfeksi di rumah kita kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah waktu yang efektif. Waktu yang efektif itu maksudnya gimana teman-teman? Jadi ada waktu kontak yang efektif untuk desinfeksi gitu ya. Jadi waktu kontak efektif untuk desinfeksi itu adalah 15 detik sampai 10 menit. Jadi desinfektan itu berada dalam kondisi basah pada permukaan benda mati tersebut dan mampu efektif untuk membunuh mikroorganisme ataupun virus dan lain sebagainya itu selama. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme membunuh virus pada benda dengan menggunakan desinfektan itu? Jadi perlu kita ketahui bagian dari virus itu teman-teman itu memiliki membran yang mengandung
lipid gitu ya teman-teman. Jadi mengandung molekul lipid pada virus tersebut, yang mana itu bisa dibunuh atau bisa dirusak bagian dindingnya itu dengan suatu zat aktif yang efektif atau mampu membunuh dinding dari virus itu gitu. Nah, kalau kita menggunakan desinfektan dan kita kenakan pada benda mati yang berpotensi ditempeli oleh virus corona gitu ya. Nah, itu mampu merusak dinding dari virus corona itu sendiri dan mampu merusak pada bagian dalam, yaitu material genetika pada virusnya. Itu prinsip dari zat aktif yang ada pada desinfektan itu akan merusak dinding dan material genetika pada virus coronanya. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada APD untuk desinfeksi. Nah, kalau kita lihat gambar yang didesinfeksi tadi, itu kan ada yang menggunakan alat pelindung diri ya teman-teman. Seperti menggunakan pakaian hazmat gitu ya. Nah, kita memang perlu melakukan pencegahan dengan menggunakan APD teman-teman. Nah, kalau misalkan yang menyemprot itu adalah petugas ya teman-teman, yang biasanya menyemprot di daerah yang dia itu zona merah gitu, atau misalkan ada yang positif corona kayak gitu kan biasanya dilakukan penyemprotan desinfektan gitu kan. Nah, yang petugasnya itu harus menggunakan alat pelindung diri seperti pakaian hazmat gitu ya teman-teman, dan juga harus mengenakan masker, terus harus menggunakan sepatu yang tertutup gitu. Jadi ini adalah APD yang digunakan untuk desinfeksi yang ada di luar rumah, yang dia itu misalkan zona merah atau zona kuning gitu ya, yang biasanya digunakan untuk petugas yang menyemprot gitu ya teman-teman. Jadi APD yang kita gunakan itu bisa menggunakan masker, menggunakan sepatu tertutup, kemudian menggunakan sarung tangan, dan juga menggunakan pakaian hazmat gitu. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, kalau misalkan kita melakukan desinfeksinya itu di dalam rumah, kita setidaknya menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan teman-teman, supaya ketika kita lagi nyemprot ataupun ketika kita lagi mendesinfeksi gitu, tangan kita tidak ketumpahan, atau untuk mencegah tumpahan dan juga untuk mencegah dari terhirupnya zat aktif yang ada dalam desinfektan itu. Jadi kita kenakan masker kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah dampak desinfektan jika terkena di tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, desinfektan itu dikenakan pada permukaan benda mati. Jadi jangan sampai kena makhluk hidup kayak hewan, manusia, tumbuhan, itu jangan sampai kena gitu. Kenapa? Kalau misalkan itu terkena pada tubuh manusia ataupun hewan, itu dapat mengganggu kesehatannya. Seperti pada mata, itu mampu mengiritasi mata. Kemudian ketika zat aktifnya itu bersifat iritasi terhadap kulit, seperti tadi H2O2 itu kan bersifat oksidator dan dia itu mampu mengiritasi kulit kan. Jadi jangan sampai kena di tangan ataupun kena di kaki gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan pernafasan, bisa ke gangguan paru-paru. Misalkan seperti klorin itu kan bersifat mudah menguap, ya jangan sampai kita menghirup klorinnya itu gitu. Gas klorinnya itu. Jadi di sodium hipoklorit itu kalau misalkan kita semprotkan itu mengandung gas klorin. Jangan sampai kita menghirup gas klorinnya itu. Makanya pencegahannya adalah kita menggunakan masker. Itu ya teman-teman. Karena itu mampu mengganggu pernafasan kita, mampu mengganggu kesehatan tubuh kita gitu. Oke, lanjutkan. Selanjutnya adalah desinfektan produk rumah tangga. Apakah kita bisa membuat cairan desinfektan dari produk rumah tangga yang biasanya ada di rumah? Bisa teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan produk-produk rumah tangga, terutama produk kebersihan gitu ya. Kita bisa gunakan untuk membuat cairan desinfektannya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap bahan itu memiliki kadar zat aktif yang berbeda-beda untuk dijadikan cairan desinfektan. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Tidak misalkan kita menggunakan sebut Wipol gitu ya, atau kita menggunakan kita menggunakan bahan lainnya. Nah, kita tentu tidak bisa memperlakukan bahan tersebut dengan sama. Wipol dengan misalnya menggunakan Baiklin itu berbeda teman-teman. Zat aktifnya itu tentu berbeda. Jadi tidak sembarangan menggunakan zat yang ada dalam produk rumah tangga itu
sesuka hati kita. Jadi ada petunjuknya gitu ya. Kita perlu menggunakan bahan-bahan tersebut dengan mengikuti petunjuk yang disarankan gitu. Nah, dapatkah kita membuat desinfektan itu sendiri? Bisa, kita menggunakan produk rumah tangga yang disarankan tadi. Nah, berikut ada sediaan produk untuk cairan desinfektan yang dapat kita gunakan untuk membuat cairan tersebut. Di sini ada Aqua Tabs Multipurpose, kemudian ada Baiklin Lemon, ada Baiklin yang reguler. Jadi walaupun sama produknya Baiklin, tapi kan ada yang Baiklin Lemon, ada yang Baiklin reguler gitu ya. Itu mengandung zat aktif yang kadang juga berbeda, tapi kebetulan karena Baiklin ini sama zat aktifnya yaitu sodium hipoklorit 5,25%. Jadi untuk cara pengencerannya juga sama gitu, tindakan tambahannya pun juga sama, tapi ada juga zat aktif yang berbeda gitu ya teman-teman. Misalkan di Clorox Disinfecting Bleach dan juga Clorox Toilet Bowl ini mengandung sodium hipoklorit tetapi kadarnya berbeda, dan juga cara pengencerannya pun berbeda. Jadi prinsip dari penggunaan produk desinfektan ini adalah dengan mengencerkan dengan air teman-teman, tetapi cara pengencerannya berbeda-beda untuk setiap produk karena mengandung zat aktif yang berbeda itu tadi gitu. Kemudian tindakan tambahan itu maksudnya apa? Kita lanjutkan ya. Jadi keterangan untuk tindakan tambahan untuk setiap produknya itu ditandai dengan huruf yang berbeda. Tadi ada A, ada C, ada B gitu ya. Kalau A itu korosif terhadap logam. Jadi kalau kita menyemprotkan pada logam itu bisa berpotensi menyebabkan korosi gitu ya. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati dalam penggunaannya, dan kita perlu membersihkan kembali dengan kain basah setelah 10 menit. 10 menit itu kenapa? Karena tadi kan waktu aktif untuk membunuh virus, bakteri ataupun mikroba lainnya itu 10 menit, 15 detik sampai 10 menit. Jadi kalau udah 10 menit kita bisa membersihkan kembali gitu ya. Kita bisa membersihkan kembali dengan kain basah gitu supaya tidak menyebabkan korosi pada logam gitu. Nah, itu kalau untuk zat yang korosif terhadap logam. Kemudian yang keterangan tambahan yang B itu adalah mudah terbakar. Jadi kita perlu hati-hati teman-teman. Ada zat yang memang dia itu mudah terbakar pada konsentrasi yang tinggi. Sehingga penanganannya bagaimana? Kita harus menghindarkan dari panas, harus menghindarkan dari nyala api, harus menghindarkan dari percikan api kayak gitu. Kemudian poin yang C. Poin yang C itu adalah pengenceran diperlukan sesuai dengan tabel. Jadi jangan salah kita untuk mengencerkan produk rumah tangga tersebut untuk dijadikan desinfektan. Jangan misalkan ini kayaknya 5 sendok untuk 1 liter. Jangan kayaknya ya, tapi memang sudah ada petunjuknya yang ada di tabel. Kita ikuti aja. Itu yang sudah disarankan oleh WHO yang saya ambil dari LIPI gitu. Jadi perlu kita perhatikan cara tentang membuat desinfektan itu sendiri dan cara untuk mengaplikasikan ke permukaan benda matinya gitu. Jangan sampai kita salah sembarangan untuk melakukan desinfeksi dan sembarangan untuk membuat cairan desinfektannya. Jangan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman bahwa selain kita melakukan desinfeksi terhadap permukaan benda mati, kita juga harus melakukan pencegahan diri yang lainnya terhadap diri kita sendiri dari virus corona, dari penyebaran virus corona ini. Jadi apa aja pencegahan diri yang harus kita lakukan untuk mengimbangi, jangan hanya untuk desinfektan aja, tetapi kita perlu melakukan pencegahan-pencegahan yang lainnya, yaitu dengan kita tetap menggunakan masker yang pertama. Jadi kalau kita beraktivitas di luar rumah tetap harus mengenakan masker ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Karena sabun itu juga efektif untuk membunuh virus, bakteri, dan juga kuman, mikroba, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kita harus tetap jaga jarak atau social distancing. Jadi jangan sampai kita hanya mengenakan masker saja tetapi kita berkerumun. Atau jangan sampai kita nggak mengenakan masker tapi kita udah jaga jarak. Tapi kita harus melakukan pencegahan diri yang semua ini tadi. Sering-sering mencuci tangan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan kalaupun misal kita di rumah, kita bisa desinfeksi ruangan ataupun benda-benda mati yang berpotensi untuk biasanya ditempeli oleh virus corona kayak gitu. Jadi kita bisa bersama lawan COVID-19. Mungkin untuk
materi desinfektan cukup sekian ya teman-teman. Jika ada kekurangan, Febri mohon maaf. Nanti bisa diralat kalau ada kesalahan di kolom komentar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.